Jir, kalau ngikutin konsep awal bakalan serem banget nih. What the hell? Halo guys, kembali ke channel Dechara dengan semua jenis-jenis dari Gatanozoa. Yang pastinya buat fans 3 bakal nostalgia parah ya. Asli ini Gatanozoa bener-bener memorable banget loh. Makanya sampai sekarang pun banyak yang pengen Gatanozoa comeback sih. Walaupun mungkin agak susah ya guys. Bikin kostumnya aja udah ribet. Kalau nggak salah denger katanya dulu suit aktornya sampai 2 orang deh. Secara jenis sebenarnya lumayan, cuma kebanyakan off screen semua ya. Apalagi yang Gatanozoa, waduh, sayang weh gak dimunculin. Jadi ini guys, semua jenis-jenis dari Gatanozoa. Langsung aja check it out. Yang pertama, Gatanozoa Original. Memulai debut di series 3 episode 51 dan merupakan final boss yang akan dilawan oleh 3. Kalau teman-teman kemarin udah nonton video semua final boss Heisei, harusnya udah tahu ceritanya gimana lah. Ya secara battle ini 3 kesulitan banget karena Gatanozoa pun kalau nyerang emang kayak tiba-tiba juga sih. Bisa ngeluarin tentakel sama capitnya dari dalam air gitu. Kemudian 3 berubah pakai power type gak mempan. Dengan Gatanozoa menggunakan jurusnya, membuat 3 berubah menjadi batu. Tapi dengan 3 kembali berkat bantuan anak-anak di seluruh dunia, pada akhirnya Jashin ini berhasil dikalahkan. Oke, kemarin di video final boss Heisei beberapa sempat ada yang nanya juga sih. Bang, bedanya Gatanotor sama Gatanozoa apaan? Kok namanya beda banget? Jadi buat yang nggak tahu itu cuma beda di tulisan sama cara baca doang ya. Kalau bahasa Inggrisnya Gatanotor, bahasa Jepangnya Gatanozoa. Jadi tergantung lu pada mau nyebutnya gimana lah. Mau panggil Gatanotor, Gatanozoa pun nggak masalah ya guys. Karena di DX Ultraman New Gen pun gitu juga loh. Contoh di D-Flasher kalau nggak salah dulu nyebutnya Gatanotor. Di Outring itu baru ngikutin Jepang, Gatanozoa. Kalau gue sih tetap bakal ngikutin cara baca Jepang aja ya. Gatanozoa dah. Ya secara desain sendiri bisa teman-teman lihat ini serem banget weh. Bentuknya mirip kayak keong, ada cangkangnya, terus ada capit sama tentakel juga. Bahkan lebih kagetnya lagi di game Ultraman kayak Daikaiju Battle Ultra Colosseum itu Gatanozoa bisa sampai jalan di darat loh. Dulu mah ngiranya cuma bisa di air doang. Dengan warna dominan hitam dan abu-abu. Kemudian untuk jurusnya seperti video kemarin juga, dikit tapi tetap mematikan ya. Ada Petrification Ray, sebuah kosen berwarna ungu yang dapat membuat lawan berubah menjadi batu. Dulu pas main Ultra Kaiju Battle Breeders itu Gatanozoa kalau udah ngeluarin ulti emang enak banget sih guys. Terus ada Shadow Mist, sebuah asap hitam yang berguna untuk kegelapan sama nyerang. Dan yang terakhir mungkin jarang ada yang tahu deh. Ada Evil Genocider, merupakan jurus kombinasi Gatanozoa dan Evil 3 dengan Gatanozoa menggunakan Shadow Mist untuk menutupi lawan, kemudian diakhiri dengan Evil Shoot. Jir, ternyata selama ini Evil 3 sama Gatanozoa bisa combo bareng, cok. Ini kalau nggak salah mereka combo barengnya di game Daikaiju Battle yang arcade deh. Meskipun sekarang kemunculan Gatanozoa agak terbatas, tapi secara jenis ternyata kedepannya nambah terus ya guys. Yang kedua, Gatanotoa. Oke, ini dulu udah pernah gue bikin videonya juga ya. Harusnya udah pada tahu lah. Namanya dari Gatanozoa jadi Gatanotoa dong. Merupakan wujud kedua dari Gatanozoa dan terjadi di universe lain, yang mana dunia berhasil ditutupi kegelapan, kemudian Jashin ini berhasil mengalahkan 3 ataupun Daina. Gila, sampai zaman Daina loh. Bayangin guys. Mau sampai ada Ultraman baru pun sama aja. Dan pastinya kalau sampai beneran terjadi ini serem banget ya. Kok bisa dah? Meskipun dulu cuma sebatas konsep awal doang, ternyata di stage show Ultra Hero Expo zaman-zaman Trigger Gatanotoa ini sempat dimunculin ya guys. Yang pernah disaman oleh Carmira ataupun Diavolo. Tergantung stage show mana dulu sih. Untuk desain sendiri kalau kita bandingin sama yang original barusan udah pasti jauh lebih serem lah. Bentuknya mungkin masih mirip-mirip deh. Ada cangkang capit sama tentakelnya juga. Cuma yang paling kerasa beda tuh di bagian kepalanya ya guys. Sekarang malah jadi panjang gitu dong. Kemudian untuk jurusnya sama sekali gak ada yang tahu karena setahu gua pun di stage show emang gak sempat dipakai sih. Harusnya masih sama kayak yang original lah. Bisa ngeluarin Petrification Ray sama Shadow Mist juga kali. Tapi tetap yang bikin kaget tuh pas terbang ya guys. Gak kebayang loh. Ini Gatanozoa bisa sampai terbang, cok. How that happen? Di laut aja battle-nya udah susah. Sekarang bisa terbang nggak tuh? Aduh. Kita kayaknya kalau dikasih kesempatan berubah jadi 3 atau Daina keburu kabur duluan deh. Mana mungkin bisa menang, jir. Yakin bisa. Ya, misalnya nanti Gatanozoa ada kesempatan buat dimunculin, semoga nih Gatanotoa bisa-bisa aja ya guys. Yang 3, Cyber Gatanozoa. Waduh, ternyata nih Gatanozoa ada bentuk cybernya juga ya. Ia muncul di final episode Series X untuk membantu, kemudian X bisa berhasil mengalahkan Griza dengan Hybrid Armor.
Jadi kalau kita udah nonton ini Cyber Gatanozoa munculnya emang bentaran doang ya guys. Ya secara desain udah pasti feel Cyber Kaijunya berasa jadi kayak robot banget. Cuma herannya kok tiba-tiba jadi warna pink dah. Sebenarnya keren-keren aja. Paling yang perlu dibiasain warnanya ya. Kemudian untuk jurus gak ada yang tahu, tapi harusnya masih sama kayak yang original tadi lah. Terus sama seperti kartu Cyber Kaiju lainnya, kita malah tambah penasaran loh. Misalnya X pakai kartu Cyber Gatanozoa berubah jadi Gatanozoa Armor gimana tuh? Secara jurus pun harusnya gak jauh-jauh dari Petrification Ray sih. Yang keempat, Magatanozoa. Merupakan Gatanozoa versi Mauju yang pernah dilawan oleh Orb sehingga Orb bisa mendapatkan kartu Ultraman 3. Dan sayangnya ini secara kejadian off-screen ya guys. Padahal itu bikin penasaran banget loh. Orb ngelawan Gatanozoa kira-kira gimana tuh? Jadinya sekarang kita cuma bisa ngandelin fanmade-nya doang sih. Setelah itu, Juggler juga mendapatkan kartu ini dan digunakan untuk memunculkan Maga Orochi. Secara kategori elemen pun ini Magatanozoa masuk elemen kegelapan juga ya guys. Untuk desainnya emang gak yang terlalu beda banget lah. Kita bandingin samain dulu mirip-mirip kok. Ini bedanya cuma di bagian kristal sama warna doang ya. Di kepalanya ada kristal warna merah, ciri khas Mauju banget sih. Dengan kombinasi warna ungu di corak dan tentakel berwarna biru. Mantep uy. Kemudian untuk jurusnya satu aja yaitu Maga Darkness. Yang mana Magatanozoa bisa mengeluarkan jurus Shadow Mist bersama dengan petir berwarna ungu. Jatuhnya ini kayak jurus power up doang ya guys. Bahkan di game Ultraman Fusion Fight kita sampai bisa pakai Magatanozoa juga loh. Tapi kayaknya khusus Jepang doang deh. Karena setahu gue di Fusion Fight Global emang gak kebagian kartu Magatanozoa sih. Tapi kalau teman-teman tahu banyak terus pengen ngasih koreksi bisa komen di bawah ya. Bang, Magatanozoa ada kok kartunya. Yang kelima, Gatanozoa Mega Monster Rush. Loh, emang ada? Ternyata ada juga ya guys. Merupakan Gatanozoa yang muncul di game Mega Monster Rush Ultra Frontier yang bisa dilawan oleh player secara tag team. Katanya sih gitu ya. Cuma berhubung ini game arcade-nya eksklusif Jepang doang, mau berharap apa? Nyoba sekali aja belum pernah. Sekarang pun gamenya udah tutup loh. Tapi yang pasti di sini ada Gatanozoa juga ya guys. Ya secara desain ini gak beda jauh kayak original form, bedanya cuma di bagian kristal aja ya. Ya sekarang Gatanozoa punya kristal berwarna biru di bagian atas kepala, badan, belakang ataupun capitnya. Bahkan kalau kita lihat gambar bawahnya ini bisa berubah jadi warna kuning juga sih. Bedanya itu doang kah? Kemudian untuk jurusnya juga gak ada yang tahu, tapi kalau menurut gue lagi-lagi ini harusnya gak beda jauh kayak yang original lah. EDN mah jurusnya Petrification Ray atau enggak Shadow Mist. Karena tuh kayak udah ciri khas Gatanozoa banget ya guys. Emang jurus mematikan sih. Kacau uy. Oke guys, ya just gitu aja untuk semua jenis-jenis dari Gatanozoa. Kurang lebih tadi ada 5 jenis ya. Satu aja buat dilawan susah. Sekarang ada 5 dong. Dan secara debut pun beda-beda. Ada yang beneran muncul di series, ada yang konsep awal terus dimunculin di stage show, muncul di game, off screen. Apalagi buat kita yang agak sayang sebenarnya Magatanozoa ya guys. Itu harusnya bisa-bisa aja loh. Karena gue jamin kalau fans gak baca Ultraman Orb The Chronicle pasti bakalan bingung sih. Orb dapat kartu 3 dari mana tuh? Ternyata sebelum lawan Magazeton udah lawan Magatanozoa duluan dong. Cuma ya wes lah. Apa yang dikasih sama Suboraya tetap harus kita hargai ya. Soalnya emang gak bisa maksa juga. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan jenis-jenis kaiju yang lainnya. Bye-bye!